Baik, sama gue Valio, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Tapi tidak podcast, maaf, belepotan karena sekarang kita masuk tier posisi defense ya. Karena kemarin offense udah selesai, tight end, wide receiver, running back, QB. Kalau OL juga kayaknya terlalu ini juga ya. Tapi nantilah OL kalau misalnya masih ada waktu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk defense. Nah, Yoi. kita bakal bahas pemain yang langsung hadap-hadapan sama OL. Berarti Ini defensive dia. line. Cuman ini kan defensive line ini kan kalau lu udah nonton NFL kan ada 2 formasi kan. Ya sebenarnya ada banyak formasi, teman, ada 2 formasi yang paling sering dipakai di NFL. 3-4 sama 4-3. Nah, ini dan juga ini posisinya menurut gua yang sering banget masuk highlights ini cuma 1 orang kayaknya ya, yang paling sering. Karena dia tuh lihat kan di ini kan. Itu udah gue taruh udah sendiri ya. Dia ya, udah ada tier ya. sendiri. Lu kalau naro Aaron Donald di bawah tier, lu masuk. Ini mungkin terlalu kasar, jangan deh. Lu ini aja deh, lu. Aduh, perlu diperdebatkan itu. Lu. Ini apa namanya? Kalau misalnya ada yang bilang Aaron Donald nggak ada di tier situ, kayaknya harus masuk void deh menurut gue. Iya benar. Harus masuk void. Iya, ini kalau misalnya kayak di Marvel tuh, nih lu variance tipe apa lu? Nggak naro Aaron Donald di tier. Nah, kayaknya kalau misalnya nggak naruh Aaron Donald, kayaknya cuma nonton offense doang, cuma nonton Mahomes doang. Gue cuma nonton Lamar Jackson doang, halah kentut. Aduh, makanya. Gua nih yang pertama kali juga nonton offense doang, terus gue coba nonton defense. Ini defense seru juga kalau ditonton ya. Betul sekali. Gimana mereka cara lewatin OL, speed mereka, nge-sack QB, bikin interception dan lain-lain. Wah, menurut gua defense sama serunya sama offense. Nah, jadi buat episode kali ini sama Nuha dan Oka sekarang. Nah, jadi kita bakal bahas posisi defensive tackle dulu. Oke? Defensive tackle karena let's go. Bukan defensive line, karena ada defensive line yang tadi gue bilang ada 3-4, ada 4-3. Nah, 3-4 DL-nya 3. 4-3 DL-nya 4. Nah, 4-3 di pojokan hitungannya, yang pojok kiri kanan hitungannya edge. Nah, 3-4 DL yang kiri kanan bukan edge. Bingung kan? Yeah. Nah, jadi lebih baik kita pisah dulu. Yang pertama buat hari ini defensive tackle, minggu depannya kita bahas edge gitu. Nah, betul. Yang guard udah nggak usah dibahas, jadi kita langsung aja. Ya, sedikit lah, bahas sedikit lah. Oh, mau bahas sedikit. Kok masih aja dibahas guard tier? Kali aja ada yang belum tahu kenapa sih Aaron Donald ada di posisi teratas tertinggi dari semua defensive tackle di NFL. Karena ini Nuha fansnya Rams, silakan berikan ceramah lu, preach lu ke orang-orang yang masih belum nonton defense sampai sekarang. Silakan. Oke, Aaron Donald tahun lalu dia Defensive Player of the Year, emang benar-benar ya bisa dibilang kayak dia bilang kayak ngambil gelarnya TJ Watt apa segala macam. Men. tapi dilihat dulu, 2 orang ini Aaron Donald sama TJ Watt itu bermain di posisi yang berbeda. Aaron Donald defensive tackle, TJ Watt edge rusher atau defensive end. Secara difficult sebenarnya yang paling susah itu kan defensive tackle, karena benar-benar langsung berhadapan dengan langsung benar-benar ketemu sama offensive lineman. Sedangkan kalau misalnya edge rusher, bukannya gua memudahkan jobnya edge rusher, enggak. Cuman peluang untuk lolos dari hadap-hadapan sama OL tuh jauh lebih gede edge rusher daripada defensive tackle. Dan juga secara fisik nih, Aaron Donald sebenarnya kalau bisa secara tinggi itu nggak terlalu gede ya, nggak terlalu tinggi lah. Cuman men, itu badan udah kayak badak. Asli. Dan jangan lupa speednya itu betul. Gila. Betul. Gerakan kakinya tuh juga cepet. Bahkan di klip tahun lalu ada satu highlight itu, waktu ketika lawan Dolphins, itu Aaron Donald itu sampai dihadang 4 OL. Bayangin 4 OL. 4 orang OL cuma buat ngelawan Aaron Donald gitu. Itu Dolphins loh yang main OL aja sampai butuh 4 orang buat ngelawan dia gitu, cuma buat ya sekedar menghentikan Aaron Donald. Kalau cuma 1 orang ya wassalam sih.
Iyalah, langsung disentil aja udah langsung kena pancake tuh, guling-guling sono tuh ya. Iya. Nah, jadi buat lo yang masih nggak yakin Aaron Donald 3 tier, gua nggak bisa komentar apa sih, gue cuman gue nanya Noah dikit dong. Noh, menurut lo atau lu sama lu juga dia, Aaron Donald adalah Hall of Famer nggak sekarang? Lock in kalau menurut gue. Lock in. Aaron Donald itu karirnya udah berapa tahun sih? 2014. Kalau sekarang baru 2014 sih. 2014 kan dia masuk ya. Berarti 8 musim ya. 8 tahun ya? 8 musim ya. Masuk sekarang 8 musim. Ya, inilah contohnya kemarin Megatron aja 8 musim masuk Hall of Fame. Ya Aaron Donald udah locked in lah. Betul. Oke. Ini aja udah di poinnya udah menang 3 kali kan? Betul. Nah, udah lock in. Ya nah, ibaratnya kalau tinggal cincinnya aja yang kurang. Nah. Ya betul. Ya kalau tahun ini. Optimis ya. Tahun ini. Okay. Kan soalnya kan Super Bowl di LA kan. Jadi ya. Ternyata itu ya narasi. Mengikutin jadi kambing, ngikutin Brady. Bring Super Bowl back to the home, back to LA. Berarti football is coming home to LA berarti ya. Oh, football is coming to the City of Angels. City of Angels, sadis. Nah, jadi yaudah kalau gitu kita mulai yang lain nih, 31 pemain yang lain di tier defensive tackle. Tapi sebelum gue mulai jangan lupa subscribe ke Kocek, sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung update sama NFL di Indonesia, karena gue cek ini dikit lagi 2000 subscribers. Jadi please subscribe sama klik lonceng, jangan lupa. Karena subscribe kalian menambah motivasi kita buat menyebarkan NFL ke seluruh pelosok Indonesia. Biar ditonton sama seluruh Indonesia. Biar nontonnya cuma bola sama bulu tangkis aja. American football juga seru. Yoi. Nah jadi, yaudah kalau gitu kita mulai dari pertama deh. Oka dulu yang paling bawah deh. Kak, ini kan 49ers. Gua cek depth chartnya ada Javon Kinlaw sama Arik Armstead, ya kan? Udahlah gue taruh ini aja deh. Logonya aja dah. Iya, logonya dah. 49ers menurut tuh di mana tiarnya? Arik Armstead sama Javon Kinlaw. Kalau dimasukin dua-duanya sih, menurut gue itu salah satu defensive tackle yang dua defensive tackle yang menurut gue bagus banget sih. Dan gue masuknya tapi gue akan pilih elite deh. Gue akan langsung coba ambil langsung sekarang. Elite. Kenapa elite? Karena menurut gue Arik Armstead sama Javon Kinlaw ini super underrated, man. Karena gue kan mungkin mereka pas 2019 mereka masuk Super Bowl itu, walaupun belum ada Javon Kinlaw ya, Javon Kinlaw, tapi mereka tuh Arik Armstead dan sebelumnya ada DeForest Buckner itu benar-benar jadi unit yang mengerikan banget buat offense lawan. Dan Arik Armstead waktu itu mereka lebih milih Arik Armstead dibandingkan DeForest Buckner, tapi ya Arik Armstead juga hampir sama bagusnya kayak DeForest Buckner. Walaupun secara stats mereka nggak mentereng, cuman dalam hal impact buat defense menurut gue kemarin juga nggak ada Bosa kan waktu. Betul, nggak ada Bosa, betul. Nggak ada Bosa dan mereka pick up the slack dan mereka kelihatan bagus banget. Jadi makanya gue taruh kalau misalkan cuma satu-satu menurut gue mungkin agak diturun ke bagus kali ya. Cuman kalau dua yang dipasang tuh Javon Kinlaw sama Arik Armstead itu adalah tier elite, man. Tier elite ya. Oke. Next, ini Bears. Gua cek kan emang pastinya Akiem Hicks ya. Ya, Akiem Hicks tuh. Cuman ini menurut gua ya coba sih dia statusnya kalau gue lihat di depth chartnya ESPN ini out. Eddie Goldman sebenarnya juga lumayan. Mereka nose tackle-nya Eddie Goldman, defensive end-nya sebenarnya Akiem Hicks. Iya, Akiem Hicks. Cuman kan ini kan dia pakai 3-4 ya. Kalau gini deh, kita anggap kalau yang formasinya 3-4, 3 defensive line itu jadi defensive tackle aja ya. Karena kan langsung ketemu kan tuh. Betul. Bisa. Nah, jadi tadi gue mau masukin Akiem Hicks aja, cuman Eddie Goldman sebenarnya juga lumayan. Jadi ya udah gue taruh Bears aja. Nah, defensive line-nya Bears di mana? Untuk ya defensive line-nya sih menurut gue Bears masih dalam ini, in my opinion masih menurut gue masih masuk dalam kategori elite sih. Elite ya? Iya. Kenapa elite? Karena memang
menurut gue salah satu tim yang punya quarterback pressure yang terlihat jelas bisa dilihat di dalam game itu tanpa perlu menggunakan data. Salah satunya menurut gue dia Bears dan juga Bears itu ya beberapa tahun terakhir memang lebih mengandalkan defense daripada offense-nya lah. Jadi almost all of the win they got gitu. Itu lebih kebanyakan ya yang paling berperan banyak ya defense-nya mereka. Ya salah satunya ya kayak tadi ada Akiem Hicks juga. Jadi Goldman juga ketika pasang sebagai nose tackle juga lumayan bagus. Jadi ya maksudnya dengan quarterback pressure yang bisa dilihat dengan jelas gitu. Walaupun mungkin angka seksnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin ya terbantu juga dengan defensive end mereka. Defensive end linebacker yang outside ya kayak Khalil Mack gitu. Tapi ya tetap pressure dari defensive tackle menurut gue Bears masih bisa masih bisa dilawan, masih bisa elit. Jadi menurut gue masih cukup elit lah buat Bears ada ditaruh di situ. Oke. Next gua Derrick Brown. Ini Derrick Brown defensive tackle-nya Panthers. Nah, kalau lu cek di stats dia sack-nya emang baru 2 sack ya kan. Cuman gua enggak mau pakai alasan dia rookie karena gue pernah nonton di ini seriesnya Steelers bahas training camp, katanya kalau walaupun lu rookie lu masuk tetap dianggapnya veteran. Nggak ada alasannya lu baru rookie, nggak ada. Kalau lu mainnya jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Nah, ini Derrick Brown emang sack-nya cuma 2 kemarin, tapi lu cek dulu nih. Dia tackle for loss-nya 8 loh. Defensive tackle for loss 8, buset, dia nembus berarti tembus. Gila lu. Gede banget, bagus banget. Nah, ini juga yang gue kaget. Dia QB hits-nya 12 loh. Defensive tackle. Wow. 12. Tapi Derrick Brown gue taruh di, ini pasti mungkin pada kaget ya yang nonton namanya lu berdua ya. Gue taruh di bagus loh. Karena Derrick Brown Oke. menurut gue bakal jadi cornerstone-nya yang kemarin gue tulis di preview NFC South ya. Ini para ngabers Panthers defense, karena gue cek kelahirannya di atas di bawah 97 semua. Di atas 98. Main muda ya. Iya. Main muda semua. Iya, nih ngaber semua nih. Nah, jadi ini Derrick Brown mungkin support buat defensive tackle-nya mungkin masih agak-agak di bawah dikit, tapi ini ntar kan ada bantuan juga dari Brian Burns kan tuh. Di edge rusher yang kita bakal bahas minggu depan. Nah, ini Derrick Brown aja lu lihat aja tadi tackle for loss 8, QB hits-nya 12, itu gila dia. Berarti nembusin OL-nya lincah dan kenceng banget. Berarti itu speed-nya juga. Nah, makanya gue taruh Derrick Brown di bagus. Nah, jadi lu nonton Panthers jangan nonton CMC doang. Nonton defense-nya tuh. Jangan lupa ya. Nah, next. Kak, ini Browns ini ya kalau gua cek, kalau Browns ini kan pakai formasinya 4-3 ya. Iya. Nah, berarti kan edge rusher-nya ya pasti minggu depan udah taruh Myles Garrett lah ya, udah pasti. Iya. Nah, defensive tackle-nya ini yang gua, ini siapa gitu ya? Ini defensive tackle ada Malik Jackson. Iya, yang baru didatengin dari Eagles ya kalau salah. Nah, iya Malik Jackson sama ini siapa lagi? Andrew Billings gue baru denger. Nah, kalau menurut Browns di mana? Menurut gue sih dari defense-nya Browns, defensive tackle salah satu yang mungkin jadi titik lemahnya mereka sih. Karena ya edge rusher lu udah ada Myles Garrett sama ya mantan Texas jadi Jadeveon Clowney. Terus habis itu ada linebacker-nya juga low-key good sih menurut gue. Sione Takitaki kemarin juga cukup bagus dalam rookie season-nya. Defensive back-nya sebenarnya yang paling improve kemarin untuk Browns karena mereka baru datengin main-main dari Rams, ada John Johnson sama Troy Hill. Johnson tuh ya. Ya, dan ada udah ada Denzel Ward juga, terus ada Grant Delpit, terus habis itu juga ada siapa namanya? Mereka juga draft Greg Newsome buat cornerback satu lagi. Second. Dan menurut gue itu defense mereka itu patut ditunggu sih buat musim depan. Cuman mungkin defensive tackle-nya menurut gue masih rada kurang karena satu mereka yang gue lihat depth chart-nya itu mereka ada Andrew Billings sama Jordan Elliott yang notabene masih belum terlalu kelihatan impact-nya kayak gimana ya. Jordan Elliott itu rookie tahun lalu, sedangkan Andrew Billings itu didatangi dari Bengals.
Dan Malik Jackson nggak tahu, kayaknya nih soalnya mungkin karena usia juga sih, karena usia juga jadi mungkin nggak dipasangin sebagai starter, mungkin cuman kayak ganti-gantian aja antara Elliott, Billing sama Jackson. As a unit, gue taruh mereka di biasa aja. As a unit ya, as a unit. Biasa aja. Iya. Oke, biasa aja ya. Iya. Karena menurut gue mereka nggak terlalu jelek banget, cuman kayak masih belum kelihatan secara unit tuh mereka bakal bantuin Mas Garrett sama Clowney atau enggak nih buat defense base tahun depan. Ya, atau musim 2001 ini. Oke. Next, nih Buccaneers ini gua cek ini juga. Vita Vea. Nah, iya. Gua cek ini Buccaneers kan sebenarnya ada Vita Vea. Yup. Cuman dia itu Buccaneers 34 ya? Buccaneers 34 mainnya. Oh, gue seharusnya taruh Vita Vea ya. Salah gue. Yaudah nggak apa deh. Berarti lo ngapain ini Vita Vea deh. Tapi gue kalau begitu lebih menganggap Buccaneers tuh ya as a whole ya. Karena nggak cuma Vita Vea doang, ada Damu Kongsu juga loh. Oh iya, Damu Kongsu. Iya benar. Dan juga ada. Oh iya 34. Maaf. 34, iya, gue baru ingat gue. Damu Kongsu, Vita Vea sama William Golston lo taruh di mana? Ya Elite lah. Elite. Wih. Iyalah. Kenapa tuh Elite? Ini tahun lalu Buccaneers itu oke lah, mereka juara Super Bowl. Ya dengan adanya Tom Brady ya kayak one player away yang bisa mengubah takdirnya Buccaneers menjadi Super Bowl. Iya. Juara iya. Dan maksudnya dengan Tom Brady iya. Cuman kalau misalnya kalau misalnya lu nonton bener-bener NFL sebenarnya yang menjadi kuncinya Buccaneers itu defense-nya Buccaneers itu dari depan sampai belakang ngeri tahun lalu. Setuju gue. Walaupun ya mungkin Rams tahun lalu bisa dibilang number one defense, oke, iya. Tapi kalau misalnya mau dilihat lagi, yang di bawahnya itu juga masih ada nama Buccaneers loh. Dan itu emang benar-benar kelihatan banget seberapa bagusnya defense Buccaneers. Ya tontonlah Super Bowl 55 itu kemarin. Itu benar-benar pressure yang dikasih ke Mahomes tuh sampai nggak bisa ngelempar sampai lari-lari mulu, men. Iya. Itu ya apalagi kalau bukan dari defensive tackle-nya Buccaneers, Vita Vea yang gede kayak gitu badannya, Damu Kongsu juga, William Golston juga, dan Vita Vea kok nggak salah ada satu play yang gue gak lupa sih, dan pokoknya itu tuh benar-benar ngejelasin how good they are dan kasih pressure-nya yang pokoknya paling jelas, bener yang gue bilang lagi yang paling jelas kenapa gue bilang bagus dan elite. Mahomes gak bisa kemana-mana, cuma bisa lari ke belakang, kena sack, lari ke belakang, kena sack, dan itu udah terjadi di Super Bowl 55. Jadi kalau misalnya lu bilang defensifnya Buccaneers gak elite, wah lu kayaknya bandwagon sih. Oke. Nah, ini gue ya di Forest. Ini orang tidak gila sih. Diperdebatkan ya. Gue ya ini ya. Ini bold take gue ya. Mungkin kan di defensive tackle di AFC defensive tackle yang jago ada Chris Jones ya kan. Iya kan? Yeah. Chris Jones, Calais Campbell dan lain-lain. Ini lu pasti pada kaget deh. Aaron Donald AFC itu DeForest Buckner. Tuh. Gue setuju sih. Aaron Donald AFC itu DeForest Buckner. Gila nih orang DeForest Buckner. Iya, walaupun secara ukuran ada beda ya. Iya. Kayaknya lebih tinggi DeForest Buckner daripada Aaron Donald ya. Oh, lebih tinggi Buckner jauh. Iya, cuman kan gini ya. Lu pemain tinggi. Mungkin kalau pemain tinggi ada disadvantage-nya itu ya kecuali ya sebenarnya rada ini ya. Ini outnya agak jauh ya, cuman gak apa-apa. Kecuali lu tinggi kayak Julio Jones atau yang kemarin masuk Hall of Fame Megatron ya, lu tinggi lincah ya beda. Ini masalahnya DeForest Buckner tuh tinggi lincah. Gerakannya tuh wah gila ngegocek OL-nya ngeri sih. Buset dah. Kemarin nih DeForest Buckner ini membuat double digit sack loh pas masuk ke Colts pertama kali. Nih gua cek statsnya itu dia bikinnya sekitar berapa nih? DeForest Buckner
Bentar. DeForest Buckner stats. Nih. DeForest Buckner. Oh, sebenarnya iya oke. Dia kurang 0,5 ya, 9,5 sek ya. Tapi kalau lu detailing lagi tuh nomornya tuh 9,5 sek. Tackle for loss-nya 10. Lu mau tahu QB hits-nya berapa? 26. Wow. Gede tuh, oke. gede tuh. Itu gede Oke. banget. Gede banget. Gila, itu defensive tackle gede banget sih, Pak. Gila, itu gila sih. Makanya ball tag gue itu Aaron Donald-nya AFC itu adalah DeForest Buckner gitu. Gue setuju. Nah, Kak, Calais Campbell. Abis itu gue cari, ini emang Ravens pass rusher-nya kurang sih, cuman Calais Campbell doang yang diandelin. Calais Campbell di mana? Calais Campbell ya. Kalau untuk 2021 dia udah nggak di tier elite lagi sih. Setuju, gue juga setuju. Di tier elite? Dia itu Elite? no. Oh, di mana? Tapi di bagus. Oh, di bagus ya? Kenapa bagus? Di bagus karena sekarang dia itu udah umur 36 atau 37. Jadi iya, udah tua banget ya. Emang udah dia salah satu yang kayaknya dia paling senior di Baltimore Ravens deh. Iya, dia paling senior. Seinget gue. Yo, Walter Payton Award kan. Iya. Dan musim kemarin tuh 2020 dia emang setelah di-trade dari Jaguars, dia tuh kayak mengalami penurunan secara performa. Ya wajar lah karena emang usia itu nggak bisa bohong kadang-kadang. Kecuali kalau nama lu Tom Brady gitu, itu usia lu bisa bohong. Ini manipulasi umur ya. Manipulasi umur. Tapi dia masih bisa ngasih impact buat defense-nya Ravens kemarin sih. Walaupun emang secara stats dia udah nggak sementereng waktu dia masih di Jaguars ya. Jadi makanya gue nggak akan taruh dia terlalu rendah, tapi nggak akan masuk ke elite lagi untuk usianya sekarang. Jadi makanya dibagus tiernya. Oke. Berarti bagus ya? Yep. Next, Kenny Clark-nya Packers. Kenny Clark karena tahun kemarin tuh dia apa sih namanya? Ini ya di awal-awal musim gitu dia sempat cedera. Jadi dia secara statistik musim lalu nggak bagus-bagus amat. Dia cuma total 2 sacks doang. Itu sacks terendah dia selama main di NFL sejak rookie dia. Tapi kalau misalnya dia sehat ya, kayaknya kan bagus banget. Jadi untuk 2021 gue bakal taruh dia di bagus dulu. Bagus dulu? Kenapa? Iya. Karena kalau Kenny Clark sehat ya, dia kualitinya menurut gue itu top tier lah. Dia pro bowler menurut gue, pro bowl quality. Jadi kalau misalnya dia sehat dia bakal bagus banget malah. Dan impact dia di Packers selain sama Za'Darius Smith ya, di linebacker ya, Za'Darius Smith kan ya. Za'Darius Smith edge. Outside berarti outside linebacker. Dan menurut gue dua orang ini Kenny Clark sama Za'Darius Smith ya, khususnya kita ngebahas Kenny Clark di sini. Ya impact-nya tuh ada, bener-bener nyata gitu. Cuman memang tahun kemarin sih memang rada kurang aja karena dia di awal cedera. Cuman ketika musim 2019 gitu, gue ngeliat Packers nonton, wih gila nih Kenny Clark, ngeri juga nih. Maksudnya bener-bener sacks-nya ada, quarterback pressure-nya ada gitu, QB hit-nya ada. Dan memang tahun lalu menurut gue defense-nya Packers itu untuk defensive line agak kurang karena ya nggak ada Kenny Clark di situ. Karena Kenny Clark cukup ya sempat cedera cukup lama, jadi ya nggak ada presence Kenny Clark menurut gue berpengaruh juga sama defense-nya Packers. Walaupun misalnya di defense di secondary ya ada Jair Alexander, terus Jair Alexander, terus juga safety-nya ini siapa sih namanya gue lupa. Darnell Savage. Ya Darnell Savage yang Savage gitu. Walaupun ya kemarin siapa sih namanya Kevin King. Kevin King. Kevin King ya. Tapi menurut gue tetap Kenny Clark masih harus dan kalau misalnya dia sehat sih harusnya gue bisa naikin dia ke elite sih. Cuman ya ini masih 2021, kita lihat dulu. Oke. Nah, next gue Cowboys. Cowboys ini kemarin defense-nya udah gak paham sih gue hancurnya deh kemarin Cowboys. Ini juga gue cek
kalau di ininya ya, di depth chartnya ini kan Cowboys pakai defense ini defense 4-3 ya. Iya, 4-3 betul. 4-3 kan. Iya. Nah, jadi dengan defensive line-nya sebenarnya ada DeMarcus Lawrence. Lawrence 4-3 itu berarti ini edge, ada ya. edge ya, salah gue. Edge. Berarti ininya ada Neville Gallimore sama Carlos Watkins. Aduh, gue kalau dilihat kemarin defense-nya udah run defense-nya juga udah kurang banget. Karena kemarin itu sementara sambil gue cari stats itu gue taruh jelek dulu. Jelek dulu. Karena lu lihat aja kemarin kan Cowboys, aduh parah sih defense. sih, ya betul. Parah nih ya. Kan kalau defensive tackle kan berarti hubungannya sama run defense ya. Nah, ini nih ya rush star sorry ntar nih gue cek di defense-nya nih ya. Nah, ini dia ketemu defense. Aduh, salah gue. Ya, di defense-nya ini dia peringkatnya tuh di tengah-tengah ke bawah. Nah, jadi ya mau gimana, gue juga mau naruh di biasa aja juga nggak cocok, ya kan? Nah, jadi ya udah gue taruh di ini deh, di jelek buat sementara. Nah, nih gue dapat nih akhirnya maaf kelamaan. Nah, nih rushing. Ya Allah, Pak. Bener gue taruh jelek, tau kenapa ya? Karena run defense-nya Cowboys total yards kedua paling jelek. Buset. Kedua paling jelek. Gila. Iya, kedua paling jelek. Mau tau yang paling jelek siapa? Tim jagonya Oka. Oh, kalau itu sih ya ketemu. Kalau itu ya iya sih emang sih. Nah, makanya jadi gue ya nggak salah kan gue taruh walaupun sampai gue cari taruhnya di paling jelek. Ini juga jelek emang jelek. Nah, ini juga di rush yards per attempt-nya aja Cowboys ketiga paling jelek loh. 5 rushing yards per attempt tuh. Hancur kayaknya. Jadi ya jelek lah defensive tackle-nya Cowboys. Nah, next. Kak, Fletcher Cox agak shaky sih kemarin karena gue rada bingung antar dia bakal masuk ke tier elite atau tier bagus, tapi gue akan putusin dia akan masuk di elite. Di elite sekarang. Di elite? Iya, karena walaupun udah agak-agak tua gitu, tapi masih bagus sih. Ya, dia umur 30 sekarang, but ya termasuk lah. Masih oke lah 30 lah. Ya 30 masih ada ya beberapa tahun lagi. Dan menurut gue sih dia udah nggak sedominan pas 2018 ya, yang dia tuh kalau nggak ada Aaron Donald dia adalah defensive player of the year. Oh iya. 2018. Ya, jadi kita put di situ dulu. Musim lalu sack-nya ada 6,5, pressure-nya 22, yang as a defensive tackle sih bagus banget. Tapi ya Fletcher Cox itu standarnya itu udah tinggi banget sih. Kayak tier 1 tuh pasti ada Aaron Donald, tier 2 tuh kalau defensive tackle tuh ada, kalau nggak ada Forrest Buckner, Fletcher Cox. Jadi emang rada menurun aja ya, karena mungkin kemarin beberapa kali pemainnya Eagles di defense juga banyak yang cedera, dan linebacker posisinya tuh busuk banget kemarin di Eagles. Secondary-nya juga sering banget tembus. Jadi ya sebenarnya defensive line-nya Eagles sebenarnya kemarin bagus. Ada Derek Barnett, ada Fletcher Cox, ada Brandon Graham yang juga super underrated juga tuh. Dan ya kalau misalkan defense-nya Eagles kemarin tuh nggak begitu bagus, ya menurut gue bukan salahnya defensive line. Dan Fletcher Cox itu adalah leadernya dari Eagles sendiri. Jadi menurut gue dia masih masuk ke elite karena pertimbangan gue ya dia impact-nya gede banget buat Eagles. Oke. Next. Dolphins. Dolphins buat sekarang karena ini kan as a top ya, dan juga Dolphins kan mainnya 3-4 ya. Dolphins main 3-4, ada
Christian Wilkins, ada Raekwon Davis. Iya, Untuk sama sekarang, gue bakal taruh di lumayan dulu. lumayan dulu ya buat Ya, defensive tackle-nya Dolphins ya, kenapa tuh? betul. Karena ya kayak Raekwon Davis sama Christian Wilkins, mereka masih muda. Aha. Mereka ya baru ya, Wilkins kan 2019 draft ya, terus Raekwon Davis juga masih 2020, masih baru banget lah. Jadi menurut gue dengan dengan eligibility mereka di NFL yang belum lama, tapi impact defense mereka udah bagus gitu. Ya menurut gue the future is bright for them. Apalagi Dolphins as a whole, as a defense pun juga menurut gue bagus banget tahun lalu. Dan ya oke lah, emang yang mungkin yang banyak dilihat adalah highlightnya Xavier Howard yang bikin 10 intercept. Itu jelas, iya. Oh iyalah, jelas. Cuman memang ada impactnya lagi, dan menurut gue salah satunya itu adalah defensive tackle-nya mereka. Raekwon Davis tuh gede banget loh sebagai defensive tackle. 6'7" itu buset, 6'7". 6'7" itu 2 meter, men. 2 meter. Iya. Tingginya 2 meter. Christian Wilkins yang juga menurut gue footwork dia tuh juga termasuk bagus ya, cepat gitu, ngeliatnya tuh enak aja gitu. Kalau misalnya dia lagi pressing, lagi kan defense, dan kan defense-nya Dolphins menurut gue juga terhitungnya lumayan lah musim lalu gitu. Walaupun mungkin ada beberapa kali gitu, beberapa play yang mungkin jebol juga, cuman nggak separah Cowboys gitu sih, nggak separah Cowboys gitu. Jadi menurut gue the future is bright for defense for them. Miami untuk saat ini lumayan, dan mungkin tahun ini kayaknya bisa menjadi naik level bagus ya kalau misalnya mereka lolos playoff. Oke. Next, defensive tackle-nya Giants. Nah, ini gue kaget loh. Ya seperti kalian tahu kan, New York Giants ini offense-nya iya, gue paham. Defense-nya lu jangan salah loh. Salah. Bagus loh defense-nya Jangan Giants. salah, sebenarnya itu defense-nya lumayan sebenarnya. Lumayan. Nah, ini kalau gue bacain depth chart ini kan Giants ini pakainya 4-3 ya. Yeah. Edge-nya itu kemarin yang paling bagus ya inilah pasti Leonard Williams ya buat minggu depan. Yep. Karena ini sebenarnya Leonard Williams. Minggu depan nih gue edge rusher nih posisi favorit gue, ini bahasnya seru sih. Sekarang juga seru. Nah, 34. Maaf. Satu 34. Sorry. Jadi 34. Di kiri ada Dexter Lawrence, tengah Danny Shelton. Danny Shelton kayaknya baru masuk ya? Danny Shelton, ya itu dari Lions. Sebelumnya pernah di Browns sama Leonard Williams. Gila, Leonard Williams kemarin mainnya bagus, dan bagus banget musim lalu. Dan nih ya, yang buat lu yang masih ngeremehin Giants, lu jangan ngeremehin defense dulu, jangan salah. Kemarin itu Giants run defense ya, run defense itu dia paling bagus ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loh. Lebih bagus daripada Steelers malah. Tuh. Tapi sayangnya mereka ngasih first down-nya lumayan banyak. Nah, itu salah. Ya, betul. Salahnya di situ. Nah, buat Giants nih gue masih nunggu Leonard Williams ya. Kalau misalnya Leonard Williams mereka bisa ngulang kemarin mainnya bagus banget, itu yang double digit, padahal baru masuk ya baru masuk ke Giants kan musim kemarin. Langsung mainnya bagus banget. Gue taruh Giants di bagus. Tuh, pasti pada kaget. Ya gue mah gak kaget karena emang bagus. Ntar juga pas bahas cornerback, James Bradbury, wah kalau giliran gue yang ngasih pendapat, James Bradbury itu bagus banget. Ya cuman top 5 cornerback. Iya. Top 5 cornerback. Top 5 cornerback atau Kak. Tapi tungguin aja, masih lama cornerback. Karena minggu depan ada. Nah, next. Kak, ini Broncos kalau gue cek ya yang paling bagus sih sebenarnya ini ya si Shelby Harris ya. Iya. Shelby Harris di mana? Shelby Harris ini orang ingetnya itu ketika dia ngintercept pass-nya Big Ben di end zone. Iya. Di match ya. Gue masih kesel banget gue sama. Selain itu menurut gue impact ke Shelby Harris itu nggak terlalu kelihatan ya di defensive Broncos. Broncos tuh kan kemarin bagusnya ya secondary, soalnya ada Justin Simmons dan kawan-kawan. Ada Callahan, Justin Simmons, secondary-nya bagus. Sama edge rusher-nya kan masih ada Bradley Chubb, dan musim 2021 Von Miller bakal balik.
Yup. Jadi mungkin bakal bantuin Shelby Harris untuk punya breakout season, who knows ya. Tapi untuk sekarang dia masih di tier biasa aja. Di tier biasa aja Shelby Harris. Ya, karena dia pernah bagus musim 2019 yang itu. Ya, walaupun dia udah nggak kelihatan lagi beritanya gimana, tapi dia ya is a decent defensive tackle, tapi masih di biasa aja. Oh, oke. No, Iya. ini Steelers ya? Hah? Steelers ya? bukan ya? Steelers nanti. Steelers Raider, bukan. Oh, ini. Kok gue lupa, gue tadi yang naro. Deal. Taruh. Gue contekan dikit aja. Taruh. Maaf. Kok gue lupa tiba-tiba. Ini sih ini. Oh, ini Baju sih ini. hitam. Defensive tackle-nya Browns. Tunggu. Browns kan ada udah. Oh iya, berarti gue salah ya. Berarti ini berarti selesai ini nih. Gue ngaco nih naruhnya nih. Maaf ya nonton ya. Nah, berarti Jaguars dah, tuh Jaguars. Kayaknya ada yang miss satu nih berarti. Jaguars. Ada yang miss satu, maaf. Oke. Jaguars. Mereka tuh mainnya 3-4 juga ternyata. Mainnya 3-4. Tahun lalu sih Jaguars nih ya, 1-5. kalau gue kasih tahu dikit ini kemarin buat run defense ya, Jaguars itu ada di 3 paling jelek. Ya udah, jelas jelek ternyata. Dan juga gue ngeliat kayak roster yang sekarang gitu, Roy Robertson Harris, Malcolm Brown, Tevin Bryan, kok tidak meyakinkan sama sekali ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin outside linebacker-nya, ya gue harus bagus untuk outside linebacker karena ada Josh Allen kan. Iya. Josh Allen sama kalau misalnya ngomongin linebacker, menurut gue ada Josh Allen, ada siapa? Joe Schobert juga, ada Miles Jack juga kan. Cuman defensive line-nya ya ampun 115 itu ngapain men? Itu kayaknya emang kalau tahun lalu ya. Kayaknya ini defensive line adalah kita mainnya nggak usah serius aja biar kita dapat quarterback baru nih musim depan nih. Tanking for Trevor akhirnya berjalan dengan sukses nih, baru kita main bagus tahun ini gitu kan. Tapi ya oke. 2021 ya kalau misalnya masih gitu sih ya untuk sekarang sih gue taruh jelek dulu ya, karena ya tadi kan defense-nya nomor 3 paling bawah, gimana dong? Ya wes dah. Oke, berarti yang jelek ya. Oke. Wah, Grady Jarrett. Aduh, sayang banget kemarin Grady Jarrett turun ya. Semuanya turun. Tackle for loss-nya juga turun, sack-nya juga turun. Tackle-nya juga turun. Ya, sayang sekali. Tapi gue tetap taruh Grady Jarrett di bagus, belum di elite ya. Karena kalau misalnya kemarin masih bagus, gue taruh di bagus. Di elite. Tapi kemarin sayangnya turun, gue turun di bagus. Karena Grady Jarrett tuh sebenarnya musim-musim kemarin itu, apalagi 2019 kan dia bikin 7,5 sack ya. Itu kan lumayan, itu kan tinggi buat defensive tackle ya. Ya kan, nah sayangnya kemarin ya tadi gue bilang turun, jadi makanya gue taruh di bagus gitu. Ya moga-moga aja Grady Jarrett bisa bounce back ya di musim ini. Mungkin restart buat Falcons pelan-pelan ya. Abis ngedraft Kyle Pitts juga kalau di offense, nah gitu. Oke. Kak, Chris Jones tuh, ini Chris Jones mah langsung taruh elite. Ya dah, pastilah ini mah. Kenapa nih? Musim lalu dia itu nomor 4 di pressure, walaupun dia juga as a defensive tackle dia total sacks-nya tuh banyak banget di sepanjang dia di NFL. Dia itu udah sepanjang karirnya tuh udah 40,5, yang kayak kemarin gue juga komen di post underratednya NFL Fans Indonesia juga tuh, kayak gue ngasih lihat gue kasih tahu kalau misalkan Chris Jones itu dari 2016 sampai 2020 tuh dia punya total sack terbanyak kedua untuk defensive tackle setelah Aaron Donald. Jadi ya udah, itu udah buktiin kalau dia tuh elite. Oke. Iya sih ya, emang Chris Jones. Coba dia masih di defensive end ya. Kan pas itu yang dia jadi defensive end, sacknya sampai 15 kalau nggak salah ya. Iya kan? Coba dia masih di defensive end ya. Mungkin bisa balik ke, ya teman ya buat standar
defensive tackle-nya apa? Chris Jones ya tinggi sih hitungannya. Ya, dan salah satu yang penting juga dari pass rusher itu adalah pressure, man. Dan pressure-nya Chris Jones tuh salah satu yang paling banyak di NFL. Benar. Oke. Next, gua Linval Joseph. Kemarin Linval Joseph itu pindah dari Vikings ya ke Chargers. Kemarin itu Linval Joseph main gak ya? Gue lupa deh. Kemarin itu Linval Joseph main, Neng. Iya. Linval Joseph main. Kemarin itu Linval Joseph itu bikin nggak bikin sack tapi ya. Berarti kalau gitu gua harus di-tag lagi nih. Dia nggak bikin sack tapi tackle for loss-nya 3, QB hits-nya 2. Ya, mainnya full ya. Ya udah gue taruh di biasa deh kayak gitu buat musim ini karena ya gue kalau misalnya lu lihat dari permainannya Chargers ya buat pass rushing yang kerjanya paling banyak Joey Bosa, udah sisanya. Betul. Iya kan? Nah, iya. Nah, ini juga ya sebenarnya buat di rush defense-nya Chargers ada di tengah-tengah ya kan. Tapi juga ngasih first down-nya buat rushing lumayan banyak. Ini 112 kali. Jadi ya kalau buat Linval Joseph aja ya biasa aja gitu. Dan juga sebenarnya nggak bisa disalahin sack-nya juga sih karena dia kan posisinya lebih ke nose tackle ya. Jadi dia benar-benar paling tengah yang bakal kena banyak block. Jadi mungkin sack-nya nggak akan terlalu tinggi. Bahkan sepanjang karirnya tuh dia kayaknya nggak pernah nembus sampai double digit sacks itu, atau dia bahkan belum pernah nembus 5 sacks lah. Tapi as a run stopper dia pernah bagus waktu di Vikings. Benar-benar. Iya. Yeah. Oke. Next, Kak. Yep. Lions kalau gua infoin dikit ini dia 3-4 mainnya. Defensifnya Lions itu Star Ratu Lele bukan sih? Kok 5 terbawah. 5 terbawah tapi 5 terbawah ya. Iya. Ya, nggak tahu sih filosofinya Dan Campbell tuh yang dia bakal main hard nose football yang mainnya gerasak-gerusuknya tuh bakal kayak gimana. Iya. Oh, ternyata ada Michael Brockers. Michael Brockers. Iya, Ada Michael Brockers. Ada Michael Brockers, Ali McNeil sama ini ya rookie ya Levi Onwuzurike. Baca. Ya, Levi Onwuzurike itu dia diambil di second round sama Lions. Tuh. Jadi lu taruh di mana nih? Lions. Menurut gue sih Michael Brockers tuh termasuk underrated di Rams sih. Jadi gue setuju. Oh, underrated. Iya, karena dia tuh yang sering bantuin Aaron Donald buat pass rush. Gue setuju kok itu. Iya, jadi walaupun as a unit gue taruh dia mereka di Mayan sih. Mayan? Ya. Oke. Ya, secara unit sih mereka nggak terlalu jelek sih. Cuman ya nggak sebagus tier yang atasnya lagi. Jadi ya it's a decent defensive tackle position. Oke. Nah, ternyata ini setelah gue cek kenapa tadi ternyata gue baru ingat ada satu yang gue lupa masukin. Bengals. Apa itu? Bengals gue lupa. Jadi ini ya yang Browns lu anggap aja Bengals ya. Maaf, gue lupa. Nah, Bengals lu taruh di mana Bengals? Bengals ini kalau gue cek dulu ya. Kalau gue cek ini rush defense-nya ya ampun 4 paling jelek. 4 paling jelek emang, dan ya udah jelek ya. Tapi mereka allowed rushing touchdown-nya cuma 13 loh. Oke, cuman kan gini namanya defensive line kan tugas utamanya kan ya menghalau running game lah, menghalau running play. Jadi menurut gue itu penting sih. Dan juga kalau misalnya ada di top 5 itu ya defense-nya nggak kemana-mana. Walaupun gini ya, di Bengals sebenarnya untuk run defense oke lah jelek itu. Tapi ya memang sebenarnya nggak bagus, maksudnya untuk defense as a whole nggak jelek-jelek amat. Ada Jesse Bates itu gokil banget tahun lalu. Benar-benar kalau misalnya boy, walaupun gue benci Bengals. Kalaupun misalnya ada kandidat comeback player of the year yang ada lain gitu, harusnya sih Jesse Bates bisa masuk ya ke posisi defense gitu. Tapi ya itu yang istilahnya ya ada bright side lah ya, yang bagus-bagusnya aja. Cuman ya Bengals.
Aduh, jelek banget tahun lalu. Tahun lalu tuh jelek banget asli. Iya sih. Emang. Oke. Next, gue Ed Olivernya Bills. Ini kalau gue cek statsnya ini kan dia sekarang masuk tahun ketiga ya. Iya. Ed Oliver ini kemarin walaupun sacknya turun 3,0 sack, tapi juga ya sayang sekali tackle for loss-nya juga naik dikit, QB-nya nurun dikit. Tapi menurut gue Ed Oliver buat defensive tackle-nya Bills yang kemarin kalau run defense-nya ada di peringkat tengah-tengah, gue taruh di Mayan dulu deh kalau Ed Oliver, karena gue pernah nonton film study Ed Oliver, dia tuh juga lumayan cepet juga buat nembusin OL-nya, tapi emang produksinya kurang bagus kalau dilihat dari stats ya. Tapi kalau lihat dari film studinya Ed Oliver sebenarnya lumayan. Dia lumayan lincah loh buat jadi defensive tackle di Bills gitu. Makanya gue taruh di Mayan, belum biasa aja, Mayan sebenarnya, Mayan. Oke. Nah, ini next. Jadi gini. Ini kan sebenarnya David Onyemata di ban ya sebanyak 6 match kalau nggak salah karena pakai obat-obatan terlarang yang sebenarnya juga Onyemata katanya dia nggak nyadar gitu kan. Nah, tapi ya gue cek lagi di defensive tackle-nya Saints gak ada lagi. Ya udah gue taruh David Onyemata aja lah. Nah, lu taruh di mana, Kak? David Onyemata. Karena kan pasti David Onyemata nanti kalau udah selesai hukuman kan bakal main. Ya, betul. David Onyemata. Dia kemarin termasuk yang pesat banget sih perkembangannya. Kayak dia tuh kemarin tuh sama Trey Hendrickson tuh jadi salah satu pilarnya juga buat The Saints. Bener. Jadi nggak cuma Cam Jordan doang kemarin yang shining banget, itu juga ada David Onyemata di defensive tackle. Tapi gue masih belum yakin dia bisa konsisten kayak gitu sampai 2021 atau mungkin musim seterusnya. Jadi gue taruh dia di Mayan untuk sekarang. Di Mayan ya? Ya, karena ya musim lalu dia 6,5 sacks juga dan juga 24 pressure, which is bagus as a defensive tackle. Cuman dia bisa pertahanin performance kayak gitu nggak ya di 2021, ya kita lihat aja nanti. Oke. Semoga aja abis 6 game match ban main langsung ini ya. Yeah. Kasih impact ya. Kayaknya nih Saints lumayan jatuh nih ya. Buat awal-awal ini ya, mungkin buat kuartal pertama musim kali ya. Iya. Iya kan? Oke. No. Yuk. Patriots defensive tackle kalau gua cek ini di depth chart-nya ada Lawrence Guy. Iya. Terus kalau gua kasih ini ya infonya kemarin itu Patriots run defense-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling jelek. Iya betul. Jadi ada di top 10 yang paling jelek juga. Sebenarnya gue mau taruh jelek. Cuman rada nggak tega ya, soalnya mereka baru aja drafting Christian Barmore. Menurut gue itu edition yang still draft banget menurut gue, karena Christian Barmore di Alabama benar-benar bagus, walaupun nggak bisa dibilang kayak top tier defensive tackle ketika di college ya, tapi presence dia di Alabama menurut gue oke. Dan edition Christian Barmore di defensive tackle mereka juga menurut gue one of good point lah dari ya ke semua kesalahan Patriots musim lalu lah, yang kan defense-nya, bahkan kan defense-nya ya kalau misalnya nonton videonya highlight beberapa tuh kayak nggak ada men. Kayak gak ada kan defense-nya asli. Kayak lu nggak ngelihat. Tapi kan juga kayak beberapa player kan juga banyak yang opt out juga kan musim lalu kan, kayak Dante Hightower opt out, terus juga Calvano yang nggak ada, walaupun akhirnya balik lagi. balik lagi ya. Ini dia ini ya pindah kosan ke Miami. Nggak betah gua, panas. Nggak betah sama yang panas-panas. Iya, nggak betah dia panas-panas. Enaknya di puncak gitu kan. Iya, enaknya di puncak yang dingin-dingin. Puncak adem gitu. Adem. Cuman ya memang Patriots tahun lalu ya emang kan defense-nya nggak ada sih. Ya walaupun ternyata cuma masuk top 7 ya, top 7 terjelek. Cuma ya jelek gitu. Cuma tetap jelek gitu. Dan ya harusnya sih dengan nambelin Barmore harusnya ya
bisa membantu sedikit lah. Jadi ya untuk saat ini biasa aja deh. Biasa aja ya. Mm-mm. Oke. Nah, next ini defensive tackle-nya Cardinals ya. Dia itu namanya nama belakangnya Peters. Ini apa? Peter siapa? Gue lupa deh. Iya, namanya ini nih 34 kan. Corey Peters. Tapi ada JJ Watt juga sama Zach Allen. Nah, ini berarti buat ngewakilin Cardinals ya. Kan karena mainnya 34. Iya kan? Nah, 34. Nah, jadi kalau ini buat Cardinals as a whole nih, karena kan ada JJ Watt, cuman kan ya kita belum tahu nih JJ Watt yang di Cardinals sih kembali ke prime apa enggak. Jadi gue taruh di biasa dulu deh. Enggak ini juga enggak jelek karena kemarin itu Cardinals ya walaupun Cardinals ini ada di situ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 terjelek buat rush defense-nya. Cuman mereka allowed rushing touchdown-nya lumayan di ke-13 gitu. Jadi kemarin dapat JJ Watt mantan dari timnya Oka. Jadi bakalan upgrade sih. Kalau sehat itu syaratnya ya kan. Kalau sehat karena kan sindiran di sosmed kan apaan JJ Watt main cuman 4 match doang. Ya sebenarnya iya saya ada 4 match doang sih. Cuman ya kalau sekalinya dia main kalau prime ya kayak orang gila. Itu makanya gue taruh di biasa aja. Nah, Kak, Raiders ini baik banget yang logo tim ya. Abisnya ini sisanya logo tim semua ya. Karena ya abisnya mau cari yang dominan juga rada susah. Iya di defensive tackle. Ini kalau Raiders ini depth chart-nya kalau buat defensive line-nya ada siapa nih ya? Defensive tackle-nya dia tuh mainnya 4-3. Nah, 4-3 nih Clelin Ferrell, Quinton Jefferson, John Nathan Hankins sama yang baru nih Yannick Ngakoue. Yannick Ngakoue. Si pindah si Bala sebenarnya tuh dia. Bala di Vikings Bala, di Ravens Bala. Nah, enggak tahu nih di Raiders Bala apa enggak. Nah, lo taruh di mana? Max Crosby taruh di second string ya, bukan first ya. Nah, tapi gimana menurut lo? As a unit sih menurut gue tuh jelek sih. Jelek. Kalau defensive tackle-nya aja. Kalau defensive line-nya mungkin agak lebih naik karena gue seneng banget liatin Max Crosby sama Yannick Ngakoue itu nggak seburuk yang orang kira. Mungkin musim lalu ya emang menurun sih menurut dibandingkan waktu di Jaguars. Cuman ya as a defensive line menurut gue Raiders itu nggak terlalu jelek. Tapi defensive tackle-nya kemarin itu benar-benar rusak banget sih. Walaupun juga mereka juga nggak dibantu sama secondary-nya yang bolong banget ya kemarin. Ya mungkin lo bisa lihat juga di stats-nya Raiders musim lalu mereka tuh ketiga terakhir untuk poin kebobolan, terus lebih itu juga rushing sama passing-nya itu juga bottom 10. Itu jelek banget sih menurut gue. Jadi as a unit gue berarti ini unitnya tadi 2 doang ya, karena kan tadi gue cek 4-3 ya. Ya, jadi Quinton Jefferson sama Jonathan Hankins gue taruh di biasa aja. Biasa aja. Bukan jelek karena kayak mereka tuh pernah bagus. Quinton Jefferson tuh pernah bagus waktu di Seahawks. Jonathan Hankins itu juga ya solid run stopper lah, nggak terlalu ya masih average run stopper. Cuman ya gue cuman bisa berharap kayak semoga pemain mudanya Raiders tuh bisa benar-benar berkembang gitu loh. Jangan rusak lagi kayak musim lalu. Oke. Next. No. Seahawks defensive back. Bentar dulu Dil. Ini kita habis itu ada Steelers sama Texans. Ntar ini di rolling gampang. Gue bisa ngaturnya santai. Gampang kalau itu. Bisa diatur. Nah.
Iya. Seahawks ini depth chart-nya ada siapa aja 4-3 nih? kan mereka mainnya 4-3 terus 4-3 juga ya? aduh. Kalau dilihat dari musim lalu sih sebenarnya kan defense mereka lumayan sih sebenarnya ya. Soalnya mereka top 5. Nah, Kan defense mereka top 5. Cuman emang jeleknya Seahawks passing defense-nya berantakan emang. iya itu mah defensive back ya bentar ini. Tapi kan Itu kemarin kan defensive back. mungkin kan kemarin pas dapat Carlos Dunlap Ya itu Dunlap nah. ya itu ngebantu banget sih. Ah. Itu benar-benar helping banget dan juga kan ada apa namanya ada edge rusher jadi-jadian kan. Oh iya tuh. Ntar gue bikin Tiba-tiba ada edge rusher jadi-jadian gitu. Ntar gue bikin top safety nggak dia kan ini ya strong safety gue nggak bakal masukin bener dah. Ya, orang pass coverage nggak ada. Ya mungkin kita lihat nanti di episode depan. Nah itu. Yeah. Oh iya edge rusher nih. Kita masukin ke edge rusher aja apa? Ada ini kayak apa? Ada ini apa namanya? Terus fotonya dia, terus diitemin tanda tanya kayak misteri siapa ini. Nah tapi gimana? Tapi gue naruhnya ya lumayan lah musim lalu. Lumayan untuk maksudnya defensive tackle-nya nggak namanya memang nama yang terpampang, bukan nama-nama elit lah. Memang bukan nama elit sih kayak ininya Onafort, Brian Mon, menurut gue memang they're not elite enough to be a good defensive tackle, but they're not too weak gitu. Mereka nggak juga jelek-jelek amat. Ya maksudnya dengan bukti mereka tahun lalu ada di top 5 kan defense menurut gue oke sih. Walaupun sebenarnya ya nggak bisa dibilang bagus-bagus amat. Soalnya kan defense mereka juga ya menurut gue lumayan bagus gitu. Ya memang yang berantakan ini emang passing defense-nya sih emang itu yang berantakan. Cuman kalau untuk urusan ya benar-benar kebantu sama Carlos Dunlap gitu kan. Ya mungkin karena faktor itu juga kali ya, dan juga dengan Jamal Adams. Tadi kita belum sebut namanya. belum sebut nama Jamal Adams. Blitz boy. Ya untuk saat ini sih lumayan lah. Cuman ya balik lagi ini NFC West lawan ya, maksudnya lo juga harus berhadapan dengan Cardinals, dengan 49ers dan Rams. Jadi ya good luck deh Seahawks musim depannya. Oke, nah ini kan ini kayak Steelers Texans. Yaudah Kak, Steelers tuh. Gampang ngobrolnya. Dibalik kan, biar nggak bias ya kan. Ya berarti ini mau disatuin gitu, ada Cameron Hayward, Stephen Tweed sama ini. Aduh, kemarin yang gak jadi pindah pulang ke Jaguars, kok gue lupa namanya. Tyson Alualu. Iya, Tyson Alualu. Iya, tuh. As a group sih menurut gue mereka tuh elite. Ya lu tahu lah dia ya, as a Steelers fans, Cameron Hayward tuh sebagus apa. Ya kan, Cameron Hayward itu dia tuh rada hybrid ya. Dia bisa defensive tackle, dia juga bisa defensive. Dia kalau di 3-4 dia bisa defensive end juga. Dan Stephen Tweed itu juga super underrated banget sih. Kalau nggak ada Cameron Hayward tuh Stephen Tweed itu jagoan di lainnya sih. Iya, benar. Dan Alualu juga as a nose tackle, dia run stopper yang bagus ya. Gue ingatnya tuh Tyson Alualu tuh di draft kayaknya top 10 tahun 2010 gitu. Sama Jaguars nggak salah. Ya, sama Jaguars juga lagi. Jadi dia tuh udah veteran banget di NFL. Cameron malah kayaknya tiga-tiganya itu termasuk veteran yang lumayan lama ya. Udah lumayan lama di NFL. Lama tiga-tiganya veteran. Cam Hayward itu kan 2011, Alualu 2010, sama Stephen Tweed itu 2014 ya, second round. Betul. Jadi ini unit yang termasuk veteran, tapi walaupun udah termasuk tua, tapi mereka tetap galak banget sih di AFC North itu kemarin sama TJ Watt, sama Bud Dupree itu bikin rampage di segala macam defense, offense lawan itu. Jadi menurut gue elite sih buat Steelers. Oke. Nah, ini Texans gue nggak perlu lama-lama ya, karena gue cek ini juga kemarin run defense Texans paling jelek dah. Biar cepet dah jelek next no. Ya. Kasih penjelasan dulu dong Del. Gue pengen tahu kenapa lu taruh jelek. Ya bisa gimana nih? Gue cek nih kemarin aja first down-nya allowed first down paling banyak, ya kan? Allowed touchdown-nya paling banyak.
rushingnya. Rush yards-nya paling banyak loud-nya. Ya kan? Jadi ya kalau dilihat dari depth chart aja gue kagak tahu nih siapa ini ya. Itu si Oka lemes itu si Oka diomongin kayak gitu aja. Gimana taruh di biasa aja juga nggak cocok. Ya gimana ya, di divisi gue ada si Badak, ada Jonathan Taylor. Iya. Abis ini ada Jaguars, ada Trevor Lawrence ya. Jaguars ada nanti. Iya. Nah ini juga nose tackle-nya nih, kan 34, berarti Vincent Taylor, Malik Collins sama Charles Omenihu. Aduh siapa ini ya? Juga nggak tahu. Dan kalau lihat run defense saya terakhir, ya udahlah, mau gimana lagi? Main bawah deh. Jelek, gimana? Nah, next, Tennessee Titans. Ini Tennessee Titans ini ada Jeffrey Simmons. Terus ada siapa? Jeffrey Simmons sebenarnya tuh lumayan tau sebenarnya. Iya, ada T.R. Tart sama Denico Autry juga. Nah, iya Denico Autry yang dari pindahan dari Colts. Nah, lu taruh di mana tuh? Kalau dengan penambahan Denico Autry sih harusnya bisa naik ke lumayan. Soalnya tahun lalu kan defense mereka nggak ada. Walaupun nggak ada, cuman nggak jelek-jelek amat kayak Texans gitu loh. Ya ini input tambahan dikit aja, Texans kenapa jelek juga tahun lalu itu ada satu highlight yang dibuat sama Derrick Henry itu running game 90 yards dari 90 yards itu, dan itu lawan Texans men. Iya. Dan itu kelihatan banget bolongnya asli men, itu kalau misalnya lihat Derrick Henry lari itu kok kayaknya enak banget, kayak nggak ada halangannya gitu loh. Iya. Bener-bener lari aja ya, berarti ya itu jelek Texans gitu. Tapi kalau Titans taruh di mana? Ini kan kalau info nih kemarin Titans itu total sack-nya musim kemarin gak nembus 20 loh. Iya, emang gak tembus 20. 19 kalau nggak salah. 19. Nah, harusnya tadi dengan masuknya siapa ini 23 juga harusnya bisa nambah ya. Cuman karena tahun lalu itu nggak ada sacks dan press, menurut gue quarterback pressure sama press mereka tuh nggak ada. Nggak ada, kayak ya udah gitu, cuma buat ya biar ngalang-ngalangin aja, cuman kayak nggak ada usahanya lah buat nge-sack untuk itu quarterback itu pas segala macam itu kayak nggak ada, yang itu yang terlihat ini ya dari film study apa itu yang gue lihat sih nggak ada. Cuman kan Titans kan masuk ke ya top bottom 10 lah, masuk bottom 10 di defense yang jelek. Jadi ya menurut gue ya jelek, tapi harusnya sih musim ini ya jadi naik lah, biasa aja ya. Oke. Makanya mereka datangin Bud Dupree kan? Bud Dupree ya, tapi buat di depan edge rusher. Buat edge rusher kalau Bud Dupree. Nah, next sini gue Minnesota Vikings kemarin sangat injury prone banget ini tim ya. Kacau ini tim, defensive line-nya banyak cedera, Daniel Hunter-nya cedera. Vikings ini mainnya 4-3 ya nggak salah ya? Mereka tuh 4-3. 4-3, berarti Daniel Hunter masuknya ini ya. Edge rusher ke depan ya. Tapi Daniel kalau Hunter dilihat dari depth chart-nya sekarang ini ada Michael Pierce. Michael Pierce berarti dari Ravens ya? Dari Ravens, Michael Pierce. Nah, ada Dalvin Tomlinson juga dari Giants sama Sheldon Richardson. Nah, musim kemarin ini kan run defensive Vikings hancur banget tuh, 2, 3, 4, 5, 6 terburuk di NFL kalau dari total yards-nya. Cuman dengan kedatangan 3 ini nih, 3 pemain yang bakalan support ini ya, Daniel Hunter biar dia nggak pegel gitu ya nge-carry Vikings. Makanya akhirnya pegel juga kan tuh ya, cedera ya kan semusim. Betul. Gue naikin dulu gini, ini sebenarnya case-nya agak mirip sama Titans sih, cuman Vikings sack-nya ya lebih agak banyakan dikit daripada Titans. Gue taruh di biasa dulu. Asalkan syaratnya Sheldon Richardson sama 2 tadi Michael Pierce sama satu lagi si Dalvin Tomlinson bisa bantu Daniel Hunter. Nah itu menurut gue bisa naik kali dari biasanya lumayan gitu. Oke. Nah next Kak, ini ya ini kan WFT mainnya 4-3 ya? Yes.
Kalau edge-nya lu tau lah ya, Chase Young sama ya satu lagi nggak terlalu kuat tapi sebenarnya bagus, Montez Sweat ya kan. Ya, nah defensive tackle-nya Washington Football Team ada Darren Payne sama Jonathan Allen. Lo taruh di mana? Dua-duanya lulusan Alabama dan betul. Dan, Alabama betul. Oh iya, dan Alabama tuh produsernya defensive tackle yang kualitas banget sih. Dan Darren Payne dan Jonathan Allen ini dua-duanya first rounder. Ini defensive line-nya mereka tuh semuanya first round. Dan dipilihnya ngurut lagi. Jonathan Allen 17, Darren Payne 2018, terus habis itu Montez Sweat, habis itu Chase Young tahun lalu. Jadi ini mereka emang WFT tuh selalu invest di defensive line kayak mereka sekarang nih, makanya jadi sekarang bagus banget kemarin tuh kan. Walaupun secara sack mereka termasuk rata ya, rata di antara 4 pemain itu. Walaupun ya mereka kehilangan Ryan Kerrigan kalau nggak salah. Iya, Ryan Kerrigan ke rivalnya nih. Ke Eagles. Ya. Oke. Itu. Jadi ya menurut gue sih itu kalau itu kan untuk edge rusher. Tapi untuk Darren Payne sama Jonathan Allen ini benar-benar underrated banget sih. Dan secara stats memang nggak kelihatan, mereka nggak kelihatan banget. Cuman impact-nya buat defense-nya Redskin lagi. WFT itu kelihatan banget sih musim lalu. Jadi gue akan berani taruh mereka di elite sih. Wow. Elite ya? WFT. Defensive tackle-nya ya? Oke. Sip. Terakhir, akhirnya setelah tadi strict logo tim. Nah, ini ada yang dominan nih satu nih. Terakhir. Quinnen Williams. Ya lu tau lah Jets. Kalau nonton Ted Lasso tuh di season 2 episode 1 jadi joke. Cuman ya ini pemain gak joke. Ini pemainnya gak joke sama sekali nih. Betul. Ya walaupun di interviewnya pas rookie kocak ya. Cuman mainnya gak kocak. Mainnya bagus. Nah, Quinnen Williams di mana? Lagi-lagi nih Alabama juga nih. Iya, betul. Gila, ya. Ini Alabama. Iya, Alabama tuh gila ya defensive line-nya ya. Banyak banget. Ya. Banyak banget dan bagus. Produk defensive line sama defensive back-nya bagus-bagus ya. Iya. Dan sebenarnya defensive semua sih dia banyak banget sih yang alumni NFL. Alumni Alabama itu dia. Kayaknya nggak cuma defense doang deh, offense juga banyak yang Alabama semua. Iya. Nggak heran lah. Iya. Nah, terakhir Quinnen Williams. Melihat dari bagusnya Quinnen Williams musim lalu ya, walaupun di rookie season kayak struggle, cuman akhirnya dia benar-benar nunjukin how good he is. Gua bakal taruh dia di bagus untuk ya? 2021 kan. Ya. Dan juga ternyata setelah gue cek statistik, Jets run defense-nya ternyata lumayan loh. Gak jelek-jelek amat ternyata musim lalu. Iya makanya, Quinnen Williams bagus sebenarnya. Di Jets itu ada di nomor 12 untuk running defense-nya. Ya gak jelek, cuman ya gak bagus-bagus amat lah. Tapi ya dengan presence-nya si Quinnen Williams musim lalu yang gue lihat sih juga ini ya benar-benar highlight play-nya itu juga banyak menurut gue. Iya. Dan musim ini sih harusnya bisa lebih bagus lagi ya, dan dia harusnya kerja sendiri lah gitu ya, kasihan juga sih kalau bisa kerja sendiri. Iyalah. Cuman memang Quinnen Williams memang yang nggak salah sih sebenarnya diambil Jets nomor 3 di 2019 ya, akhirnya adalah salah satu investasi Jets yang picknya tuh yang beneran jadi gitu, ada lah gitu, nggak zong mulu gitu, kasihan juga sih sebenarnya, cuman ya Jets gitu. Ya itulah kalau kemarin kalau sekarang nggak tahu deh. Nah misalnya nih gue bacain ya buat terakhir, statnya Quinnen Williams tuh 7 sack, 10 tackle for loss, 14 QB hits. Buset, buat defensive tackle tuh eksplosif gila. Ya tapi kan ya kalau misalnya Aaron Donald lebih bagus ya, lu jangan bandingin sama Aaron Donald ya Allah Aaron Donald aja udah kita taruh dari awal udah di guard tuh di sini guard tier tuh ya kan tuh udah taruh di situ.
Udah nggak usah, jangan banding-bandingin apapun sama Aaron Donald, jangan. Dah. Kalau mau bandingin buat Quinn Williams sih, menurut gue dia paling cocok dibandingin sama Chris Jones. Itu bisa. Karena secara fisik tuh mereka mirip loh. Secara Mirip, fisik ya, tuh mereka bener, mirip, bener banget. masuk yang gede dan tinggi, tapi mereka juga tetap lincah. Bener banget. Oke, jadi ini tier defensive tackle kita. Buat kalian ada yang setuju, ada yang nggak setuju, langsung aja tulis di komen. Thank you Oka dan Nuha udah join. Jangan lupa yang tadi kita bilang, jangan lupa please subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita bisa 2K subscribers dan menambah motivasi kita buat bawain semuanya NFL ke kalian semua dan bisa ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Minggu depan tier yang posisi yang paling gue suka nih edge rusher, karena ini kayaknya yang logo timnya nih jauh lebih sedikit ya, banyak yang dominan gitu kan. Ya kan? Ya mungkin kecuali Broncos ya. Broncos kan ada, ya walaupun ada Von Miller tapi sebenarnya Bradley Chubb juga lumayan. Nah, dan lain-lain. Jadi Texans juga paling juga bakal logo lagi. Logo tim. Kayak Texans tuh defense-nya logo tim semua ada ya. Bingung gua. Nah, jadi thank you Nuha dan Oka udah join. Thank you yang udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Dadah.